Kawan-kawan, seluruh warga Kota Semarang khususnya yang selalu saya cintai dan saya banggakan, pemerintah Kota Semarang hari ini tidak hanya berperan sebagai regulator di daerah saja, tapi juga kami terus mendorong agar mampu hadir sebagai fasilitator dan generator pembangunan yang ada di Kota Semarang. Melalui berbagai konten kreatif yang dibuat oleh Dinas Komunikasi dan Informasi Kota Semarang, seperti Ini Usahaku, Dolan Kampung, Hobi Jadi Rezeki, atau juga ada Lokal Hero, serta Ngobras, kami berupaya terus memberikan informasi dan mengedukasi hal-hal yang positif di sekeliling panjenengan sekalian, agar kemudian ini bisa menjadi sebuah motivasi, inspirasi bersama dalam mewujudkan Semarang semakin hebat. Terima kasih pada panjenengan sekalian yang telah menyaksikan berbagai informasi yang kami sajikan. Mari terus bergerak bersama. Hai people, ketemu lagi kali ini bareng sama Hani Normalita. Sekarang kita ada di Hobi Jadi Rezeki dan tepatnya saya lagi ada di daerah Banyumanik. Saya mau mampir ke rumah salah satu teman saya yang dia ini punya usaha makanan, catering, dan juga sesuai kita judulnya ya, Hobi Jadi Rezeki. Nggak cuman mendatangkan rezeki tapi juga memberikan rezeki. Nah, kira-kira makanannya diapain sih? Kita akan langsung mampir aja, ketemu sama orangnya dan ngobrol langsung. Masuk dulu ya. Assalamualaikum. Mama Fi. Nah, ini temanku yang aku ceritain. Udah kelihatan ya dari apronnya ini, Dapur Mama Fi. Ini adalah Ibu Evi, pemilik dari Dapur Mama Fi. Kita masuk ya sekalian nanti ngobrol-ngobrol di dalam. Oke, kita lanjut lagi ya di Hobi Jadi Rezeki. Sekarang saatnya kita buat ngobrol sama ownernya Dapur Mama Fi, yaitu Ibu Evi yang tadi sudah kita ketemu di depan ya. Saya ini izin lepas maskernya dah, biar kelihatan juga nih Mama Fi. Kebetulan karena kita ini kan lagi Ramadan, lagi puasa ya, siang-siang gini pasti bayangannya itu kalau lihat iklan aja hawanya udah jadi satu penggoda begitu ya. Nah, Mama Fi ini punya usaha catering, catering yang tentunya kelihatannya kalau Ramadan ini pasti malah makin rame ya. Sudah dari kapan sih sebelumnya Dapur Mama Fi ini? Kalau Dapur Mama Fi udah setahun yang lalu sih, mulai istilahnya kita mulai usahanya dari tahun 2020 ya. Terus dari awalnya sih sebelumnya dari kita suka bikin Jumat Berkah itu. Dan terus dari mulai situ awalnya dari tetangga-tetangga dulu, terus baru kita mulailah maksudnya mau nyobain bisnis yang apalagi kan lagi pandemi ya. Nah, orang kan banyak di rumah, terus akhirnya saya nyobain itu bikin masakan dulu dari temen dulu yang nyobain cateringan itu.
caterangan itu kan suka posting. Iya. Dengan adanya media sosial itu kan lumayan juga ya, apa namanya, menguntungkan kita untuk usaha yang apa biar dikenal itu. Terus dari situ kan orang terus mulai tahu, oh bikin apa mbak, apa namanya, oh ada menu ini. Nah terus nanti mereka pada pesan. Oh, jadi ternyata Dapur Mama Vi ini diawali dari kebiasaan bikin Jumat Berkah ya? Iya. Sejak tahun berapa itu berarti? Kalau Jumat Berkahnya itu sejak 3 tahun yang lalu. Karena waktu itu kan sebenarnya ide Jumat Berkah itu kan dari suami, yang kebetulan waktu itu kan kita pernah ditolong orang karena anak kita sakit itu. Nah terus kita punya pengen bisa membalas apa namanya, apa sih yang kita bisa lakuin, tapi yang maksudnya waktu itu otomatis membalas ke orang-orang kan dengan materi yang kan nggak bisa waktu itu. Terus kita akhirnya coba gimana kalau kita bikin itu tadi Jumat Berkah. Ya awalnya sih lihat orang dulu ya. Terus dari Jumat Berkah itu apa namanya, saya nawarin dulu ke teman-teman apa, jadi Jumat Berkah yang saya kasih nama Free Food itu kan dari apa namanya, teman-teman yang tak kumpulin yang apa donasi. Dan dari situ terus apa namanya, teman-teman ada beberapa yang mau ikutan. Dan per packnya itu kan 10.000 itu terus saya kumpulin, kan kadang orang oke, ikutan 10 box. Nanti waktu itu masih sedikit sih, masih apa namanya 2-3 orang. Nah, terus dari situ akhirnya kita kan apa berlanjut lagi, waktu itu coba bikin usaha yang lainnya. Dan terus akhirnya jadi Dapur Mama itu Berkembang menjadi Dapur Mama Vi. Berarti malah awalnya ini yang Free Food ID ya. Iya. Tapi ini menarik sekali karena memang sekarang ini kan kalau bisa dibilang orang Indonesia tuh sangat-sangat dermawan. Kita tuh kalau misalnya untuk donasi segala macam pasti banyak yang ingin untuk bisa bergabung begitu. Nah ini dari keinginan diri sendiri awalnya untuk membalas kebaikan orang begitu ya. Habis itu mengajak sekelilingnya untuk ikut berdonasi. Nah kalau misalnya dari Free Food sendiri biasanya untuk makanannya dibagikan kemana aja? Nah waktu itu kan awalnya karena masih sedikit, saya kan di dekat sini kan ada masjid itu. Nah, saya titipin di masjid itu, di 2 masjid. Waktu itu masih 50 pack. Apa namanya, mereka ya welcome sih. Maksudnya kalau saya titip ini bisa enggak? Oh, bisa mbak. Kan mereka seneng ya. Terus lama-lama kan apa namanya yang ikut banyak. Nah, dari 50 pack terus akhirnya jadi 100, jadi 200. Cuman memang enggak tentu. Nah, akhirnya dari situ kan saya coba cari-cari, waduh kalau banyak kan saya harus nitipin ke masjid-masjid kan saya udah nggak mampu. Terus akhirnya saya coba cari-cari panti asuhan. Nah dari panti asuhan itu saya coba hubungin mereka, mau nggak kalau mereka ngambil ke rumah aja. Kemudian ngambil ke rumah paling nggak sedikit meringankan, aku nggak perlu apa namanya kesana-sana nyari. Nah, terus akhirnya sampai sekarang sih total ada 7 panti asuhan yang sudah terbiasa ambil di Free Food itu. Nah, dari 7 panti asuhan itu cuman berganti-ganti setiap minggunya. Karena jumlah yang ikut orang kan kadang ada yang apa donasinya minggu ini, minggu besok nggak ikut. Jadi kan akhirnya karena saking apa pantinya yang banyak kan, satu panti itu kadang minimal tuh 40 anak. Nah, 40 anak terus ada yang sampai 70 anak. Nah, kadang kalau misalkan yang ikut cuman apa namanya 100 atau 150 kan nggak mencukupi kalau 7 kali. Berharapnya sih semoga nanti semakin ramai kalau apa Ramadan ini. Semoga ya, karena tentu saja Ramadan menjadi ladang pahala bagi kita semua untuk bisa saling berbagi ya. Nah, terus kita masuk di soal Ramadan. Karena biasanya kan kalau misalnya catering ataupun kayak tadi kan Free Food cuma hari Jumat ya berarti. Kalau catering pun biasanya kita buat mungkin makan pagi, makan siang. Kalau Ramadan kan pasti kondisinya berubah. Nah, gimana Mama Vi untuk selama Ramadan ini? Apakah Free Food-nya jadi setiap hari? Kemudian Dapur Mama Vi hanya melayani untuk buka puasa dan sahur atau gimana? Kebetulan dari ini kan
panti asuhannya kemarin sudah menyampaikan ke saya, Mbak, kalau bisa nanti pas Ramadan ada menu takjil juga. Maksudnya kadang kan yang ikut orang kan semakin bulan Ramadan pengennya dapat pahala banyak ya. Betul. Jadi kan kebanyakan terus pada bikinnya nasi. Nah, terus mereka juga kalau bisa nanti nggak Jumat aja, pengennya kalau bisa juga sahur juga ada. Nah, makanya kan nanti ya udah nanti coba kita bikin takjil. Jadi mereka minta ada yang ngasihnya nanti berupa takjil, nggak cuma makanan aja, dan juga nggak hari Jumat itu aja, jadinya setiap hari ada. Oke, karena memang waktu itu teman juga ada yang punya seperti itu. Kalau hari Jumat tuh kan jadi memang banyak orang yang terus bikin semua begitu kan, padahal mungkin kalau kita pengen berbagi rezeki nggak harus Jumat aja ya, hari-hari biasa apalagi selama Ramadan boleh sekali ya. Nah, kalau di dapur Mama Vi, sistemnya itu untuk pemesanan seperti apa? Apakah ada minimal packsnya, lalu berapa hari sebelumnya, menunya apa saja, gimana Mama Vi? Kalau dari dapur Mama Vi sih biasanya pemesanannya, kalau kita kan ada puding, kayak puding itu ya minimal H-1. Juga untuk masakan itu, kalau misalkan tumpeng mungkin H-2. Kalau juga nasi pok kan kita juga ada, itu juga sama H-2. Ya, kalau biasanya sih kita tawarkan, saya juga punya langganan ojol sih, nanti yang tentunya ongkirnya kan lebih murah. Saya tawarkan dulu, mau nggak kalau ongkirnya segini, nanti kalau mereka setuju ya nggak apa-apa pakai yang langganan saya. Oke, baiklah. Nah, ini tentu saja makin menarik ya untuk mengetahui ada apa aja sih di dapur Mama Vi. Kemudian kalau Anda pengen pesen caranya gimana, kita akan bahas lengkapnya. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Hobi Jadi Rezeki. Kawan-kawan, seluruh warga Kota Semarang khususnya yang selalu saya cintai dan saya banggakan, pemerintah Kota Semarang hari ini tidak hanya berperan sebagai regulator di daerah saja, tapi juga kami terus mendorong agar mampu hadir sebagai fasilitator dan generator pembangunan yang ada di Kota Semarang melalui berbagai konten kreatif yang dibuat oleh Dinas Komunikasi dan Informasi Kota Semarang seperti Ini Usahaku, Dolan Kampung, Hobi Jadi Rezeki, atau juga ada Lokal Hero, serta Ngobras. Kami berupaya terus memberikan informasi dan mengedukasi hal-hal yang positif di sekeliling panjenengan sekalian, agar kemudian ini bisa menjadi sebuah motivasi, inspirasi bersama dalam mewujudkan Semarang semakin hebat. Terima kasih pada panjenengan sekalian yang telah menyaksikan berbagai informasi yang kami sajikan. Mari terus bergerak bersama. Kita kembali lagi di Hobi Jadi Rezeki edisi Ramadan ya, bersama Hani dan juga Mama Vi, owner dari dapur Mama Vi. Tadi kita lagi ngebahas tentang menu-menu apa aja yang ada di sini. Ternyata puding ada, kemudian tumpeng ada, nasi box ada. Nah, kalau ini kan jenis-jenisnya begitu ya. Tapi kalau untuk isi makanannya sendiri tuh bisa makanan apa aja Mama Vi? Apakah makanan Jawa, Chinese food bisa, atau sesuai request? Sebenarnya ya biasanya sih sesuai request. Kalau yang Jawa ya biasanya menunya ya Jawa. Misalkan nasi bok ya biasanya kan kalau untuk acara
syukuran. Oh iya, sesuai Syukuran, acaranya juga ya. Menyesuaikan acaranya. Misalkan kalau ulang tahun pasti nasi kuning bob. Kalau yang syukuran rumah biasanya nasi udang pakai, atau tumpengnya juga ngikutin. Tumpengnya juga kalau misalkan tumpeng untuk syukuran rumah ya biasanya udangan, kalau apa namanya pakai ingkung, ayam ingkung itu. Terus nanti kalau tumpeng ulang tahun ya sama, tumpengnya kuning gitu. Nah ini kalau misalnya selama bulan Ramadan kemudian ada yang mau bikin kayak buka bersama atau bagi-bagi menu buka puasa begitu, bisa mulai dari harga berapa sih kira-kira? Oh, kalau untuk misalkan masakan itu saya ada capcay goreng, terus ada sapo tofu, terus ada apa oseng soul gitu, biasanya harganya mulai 15.000. Nanti apa namanya mereka pengennya ditambah apalagi misalkan yang menu yang sudah saya biasa bikin itu. Oke, nah itu mulai dari 15.000, ada minimal packsnya nggak? Sebenarnya sih nggak ada minimalnya, cuman kembali lagi ke apa, ongkos kirim. Iya. Biasanya kan kalau cuma pesan satu kan sayang ongkos kirimnya. Nah, Kecuali kalau mau ambil sendiri ya iya. di sini. Akhirnya kan apa namanya, mereka kalau untuk masakan ya, kalau masakan kan memang istilahnya kan wah kalau cuma pesan satu sayang, terus akhirnya biasanya mereka 2 atau 3 pack itu. Tapi kalau untuk nasi pok kan otomatis mereka ya nggak mau ngikutin istilahnya, oh mau pesen untuk pesen 20 box gitu ya terserah. Maksudnya apa namanya, pokoknya sini ongkos kirimnya kan menyesuaikan. Nah kalau selama Ramadan kan tadi katanya mungkin antara untuk menu buka sama menu sahur. Nah itu gimana Mama Vi? Apakah harus pesan 1 hari sebelumnya dan maksimal diantar jam berapa atau seperti apa? Kalau untuk rencana ini kan kalau untuk menu buka puasa otomatis H-1 dulu mereka pesan, misalkan untuk besok mereka pengen buka puasa apa pakai menu yang sudah yang saya bikin. Nah terus kalau untuk yang sahur juga bisa, cuman otomatis kalau sahur kan saya masaknya setelah buka puasa, nanti baru nanti dikirimnya maksimal jam 8 malam. Nanti kan mereka ya apa manasin sendiri. Oke, tinggal pokoknya simple lah ya, nggak perlu harus ngeracik-ngeracik lagi. Otomatis Gitu kan yang bisa untuk sahur kan pasti biasanya yang kering-keringan ya. Soalnya kalau lama nanti ngangetinnya kan akhirnya sia-sia. Iya. Oke, nah terus kalau kita ngomongin dari hobi jadi rezeki, ini kan berarti Mama Vi punya hobi masak ya. Apalagi sebagai seorang ibu rumah tangga, masak itu sudah menjadi pekerjaan sehari-hari. Nah, tapi ternyata rezekinya di sini tidak hanya untuk mencari cuan saja ya, nggak cuma mencari keuntungan saja, tapi juga ternyata memberikan rezeki kepada orang lain begitu. Nah, kalau dari Mama Vi sendiri, sebenarnya rezeki yang pengen dicari itu seperti apa dari freefood.id dan juga dari dapur Mama Vi? Memang dibedakan ya berarti ya? Iya, ya memang misalnya kita kalau untuk free food kan kita cari ladang pahala. Ini benar-benar berarti misalnya kayak satu paket berapa kalau mau ikutan? Kalau satu paket minimal 10.000. Nah 10.000 itu benar-benar semua buat makanan? Iya, berupa makan kan istilahnya kita kan juga memberinya nggak asal yang kita sengaja packingnya tuh packing yang bagus, yang rapi, yang memang istilahnya nggak pakai yang kertas apa yang bungkus itu, nggak, memang istilahnya betul-betul full jadinya untuk free food. Jadi nggak bati di situ gitu ya? Karena untuk ladang pahala. Iya. Dan apa istilahnya kita kan juga titipan dari teman-teman yang udah percaya ke istilahnya ke free food ya, untuk dibagikan ke anak-anak apa panti kan pasti juga kita harus menjaga itu. Nah, baru kalau dari dapur Mama Vi kan beda lagi. Oke, tapi ini menarik ya. Jadi memiliki bisa dibilang 2 bidang usaha ya. Satu memang sebagai mencari rezeki, ada di situ mungkin ada omsetnya, ada keuntungannya, tapi yang satu istilahnya jadi CSR-nya ya. Untuk bisa berbagi ke masyarakat. Terus kalau misalnya selain selama Ramadan, apakah juga menerima misalnya ada catering harian atau mungkin catering karyawan, catering diet mungkin? Iya. Nah untuk dulu sih pernah ada temen yang ikutan apa namanya, dia pengen diet nih ceritanya, terus apa minta tolong saya untuk dibikinkan
menu setiap pagi dan sore. Jadi kalau siang dia nggak makan. Jadi kalau dia pagi dan sore dengan menu diet itu ya otomatis nasinya nasi merah. Terus apa dia menghindari pokoknya nggak pakai nasi, nanti pakainya kentang, ubi, terus Jepang. Terus nanti sayur-sayurnya juga nggak yang apa namanya pakai garam berlebih terus akhirnya saya pun kan akhirnya menyesuaikan garamnya, saya beli pakai garam Himalaya itu, terus ya garam diet. Nah terus mulai dari itu kan teman terus cocok ya, alhamdulillah. Oh, jadi ternyata bisa mengikuti permintaan dari pelanggan juga ya. apa Oke, nah terus kalau sama mengelola dapur Mama V dan free food ini sendiri dibantu oleh siapa? Apakah dikerjakan semua sendiri atau ada yang bantu? Enggak sih ya, saya ada satu orang dulu yang bantuin. Nah, terus sisanya itu ya kalau pas rame ya anak-anak yang dipekerjakan. Oh, apalagi sekarang lagi pembelajaran daring ya? Iya, karena daring kalau pas mereka lagi nggak daring kan biasanya masakannya selesainya siang nih kalau untuk free food itu. Nah mereka kan bisa bantuin. Nah kalau daripada mereka main game keasikan ya udah terus saya ajarkan ke mereka selain untuk mengajarin gini toh punya usaha. Karena juga saya sama ayahnya kan juga ngajarin besok tuh kamu ya kalau bisa punya usaha aja, maksudnya nih usahanya seperti ini, nanti kan siapa tahu bisa diterusin sama ke anak-anak. Betul, siapa tahu makin berkembang nantinya malahan ya. Amin. Tapi kalau untuk dapur Mama V sendiri ada bayangan apa ke depannya? Maksudnya mungkin pengen suatu hari ada outletnya atau barangkali pengen nanti bikin warung apa gimana? Enggak sih Bu, maksudnya kalau untuk ini sementara ini sih pokoknya ya masih di sini aja dulu, maksudnya lebih fokus lagi aja. Ya, people, semoga tadi obrolan kita bersama Mama V bisa menjadi inspirasi ya buat yang pengen memulai usaha ataupun yang pengen berdonasi juga bisa ikut programnya Jumat Berkah dari freefood.id. Dan tentu saja buat people semua pokoknya punya hobi, mari ditekuni, siapa tahu itu bisa mendatangkan rezeki, nggak cuma rezeki buat kita tapi juga rezeki buat orang lain. Terima kasih Mama V. Dan sampai jumpa di Hobi Jadi Rezeki selanjutnya. Dadah.